بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang insyaallah mudah-mudahan Allah curahkan rahmat pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita diliputi oleh berbagai keberkahan, ya. Berkah yang pertama adalah berkah waktu subuh, ya, bagaimana Nabi SAW mendoakan terkait dengan keberkahan di waktu subuh. Dan ditambah juga keberkahan ketika kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita laksanakan pagi ya, semangat siang ini ya, pagi hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas ya surat Al-Qari'ah, barusan di jalan saya ingat, satu ayat lagi belum disampaikan. Ya, gitu. Ini teringat oleh saya satu ayat lagi belum disampaikan, yaitu di surat At-Takatsur ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Tsumma kemudian latus'alunna. Ya, adalah kemudian di belakangnya nun bertasydid. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penguatan. Kemudian kalian benar-benar, gitu ya. Jadi kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu anin naim, tentang nikmat. Nikmat yang mana Bapak Ibu? Nikmat yang mana? Baik. Terkait dengan ayat di atas ini ada beberapa riwayat, diantaranya ini dari Ad-Dhahhak, ya, dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzam Al-Asy'ari qala, ia berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqulu, saya mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang akan pertama, ya, jadi yang akan pertama ditanya nanti pada hari kiamat, yakni al-abda minan na'im, yang akan ditanyakan kepada hamba itu adalah tentang nikmat. Bu, kalau yang pertama dihisab apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu, sesungguhnya yang akan pertama dihisab itu adalah perkara salat. Idza sholahat sholatuhu, kalau salatnya beres maka yang lainnya akan beres, ya. Tapi kalau salatnya rusak, yang lainnya akan rusak, ya. Maka insyaallah saya yakin Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini salatnya sudah beres semua, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan pertama dihisab adalah tentang salat. Tapi kalau yang akan pertama ditanya itu tentang nikmat, ya, gitu. Dan nanti juga ada yang pertama. Jadi kalau kaitan dengan ibadah, yang pertama dihisab tentang salat. Tapi kalau kaitan muamalah, ya, manusia dengan manusia, yang pertama dihisab apa? Tentang darah. Jadi Bapak Ibu hati-hati, bahwa kalau kaitan dengan ibadah nanti akan pertama dihisab itu tentang sholat. Tapi kalau kaitan muamalah, yang pertama ditanya itu tentang darah.
Makanya kenapa ketika khutbah wada, khutbah perpisahan gitu ya, khutbah perpisahan Nabi SAW, yang Nabi pesankan apa? Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum haramum bainakum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian itu haram di antara kalian. Haram Bapak Ibu, ya. Tidak boleh tiba-tiba ada orang yang kemudian memukul orang lain sampai kemudian berdarah. Maka dalam Islam itu ada namanya hukum apa Pak? Kisos, ya. Kalau dipukul maka kisosnya dipukul lagi, ya. Lamun dicolok matana hiji colok lagi. Betul, ya, kisosnya begitu. Gitu. Makanya tidak boleh juga melampaui batas, ya. Dicolok hiji dibalasna dua nu dicolok gitu ya. Enggak boleh, harus sama. Ya, dalam Islam itu begitu. Itu ada namanya hukum kisos. Kenapa? Ini untuk menjaga, ya, menjaga manusia dari kezaliman orang lain, dari manusia yang lainnya. Ya, gitu. Maka ini yang mesti kita jaga. Pesan Nabi SAW, inna dima'akum, sesungguhnya darah di antara kalian, wa amwalakum, harta di antara kalian, haramum bainakum, itu haram. Ya, itu haram. Gitu, ya. Oleh karena itu dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab tentang al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, ya. Jadi al-muslimu kata Nabi, orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, ya. Jadi jangan sampai lisan kita itu kemudian menyakiti orang lain. Jangan sampai tangan kita itu menzolimi orang lain, ya, gitu. Kecuali illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Bapak Ibu, membunuh itu boleh tidak? Membunuh boleh tidak Pak? Boleh. Kalau yang ditugaskan untuk ngebunuh. Maksudnya al-gojo, ya. Coba orang yang ditugaskan sebagai eksekutor atau sebagai al-gojo untuk ngebunuh, dosa tuh? Dosa tidak Bapak Ibu? Ada orang misalkan ya, ada orang karena dia bandar narkoba, kemudian dijatuhi hukumannya adalah hukuman mati. Nah, dengan cara apa? Tembak misalkan ya, hukuman mati dengan cara ditembak. Nah, kan ketika mau menembak orang tersebut harus ada orang kan? Nah, orang yang bertugas menembak itu dosa tuh? Dosa tidak Bu? Tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Kenapa? Dia sudah ditugaskan oleh negara untuk menghukum, ya. Makanya di dalam hadisnya wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq, gitu. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan cara yang hak. Nah, yang hak itu apa? Yang hak itu adalah orang yang memang dia pantas untuk dibunuh, ya. Artinya sudah ada ketetapan misalkan dari pengadilan, orang ini hukumannya hukuman mati. Dengan cara apa? Dengan cara ditembak, dengan cara dipancung misalkan, ya. Maka si algojo yang bertugas melaksanakan itu tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Makanya harus yang tegaan. Iya, lamun tega, kalau yang tidak tega, duh karunya, ya, gitu. Nah itu Bapak sekalian. Nah ini Nabi berpesan. Nah, sedangkan yang akan pertama ditanya nanti pada hari kiamat itu, yaitu tentang nikmat. An yuqala lahu, dikatakan kepadanya, alam nusihhalaka jismaka, ya, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, nikmat sehat nanti akan ditanya, ya, jadi nikmat sehat itu akan ditanya oleh Allah, ya. Makanya mending sehat mending sakit, ya, mendingan sehat, ya,
gitu. Tapi ingat, nikmat sehat itu akan ditanya oleh Allah, ya. Gitu. Engkau Allah kasih sehat, digunakan untuk apa sehatnya? Ya. Gitu. Sekarang badan sehat, kuat salat subuh ke masjid. Ya. Jangan sampai jarak rumah ke masjid cuma 5 menit, untuk salat subuh berjamaah berat. Ya. Tapi kalau lari sekian kilo kuat, ya, gitu. Alam nusihalaka jismaka, ya, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, ya, dan kami telah memberi kepadamu minum dari air yang dingin. Ya, ini secara khusus disebut tentang fisik, tentang jasad, kemudian tentang air yang dingin, al-ma'ul barid, ya, air yang dingin. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini hadisnya memang hasan gharib, ya. Jadi hanya satu jalur ini saja. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan." Siapa di antara kalian yang pagi harinya aman? Ya, pagi harinya aman, fi sirbihi, di tengah-tengah keluarganya. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Indahu qutu yaumihi, kemudian kebutuhan pokoknya terpenuhi sehari-harinya. Saya ingin tanya Bapak Ibu pagi hari ini dalam kondisi aman tidak? Dalam kondisi sehat? Kebutuhan pokok ada? Nah, kata Nabi apa? Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Ya, jadi Bapak Ibu, dunia sekarang ada pada Bapak Ibu semuanya. Ya, betul. Gitu, ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, dua kaki seorang hamba tidak akan melangkahkan nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya. Yang pertama apa? An umurihi, tentang umurnya. Ya, yang hadir sekarang rata-rata usia berapa? Kukege, ada 17? Ya. 50? 17 tahun ke atas. Ya. Jadi tentang umur, Bapak Ibu, tentang umur yang Allah berikan kepada kita, fima afnah. Nanti Allah akan bertanya tentang umur, bagaimana umur itu dihabiskan. Ya, kalau ada yang usianya 60, itu akan ditanya tentang usia 60 itu. Usianya 70 akan tanya 70. Usianya 30 akan ditanya tentang usia itu. Ya, gitu. Jadi usia yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghabiskan usia kita. Ya. Bapak Ibu, kalau yang sekarang usia sudah 60, kira-kira 60 tahun itu banyak diisi oleh apa? Oleh ngaji atau tidur? Ya, kalau ngaji berapa jam? Hebat, 2 jam Ibu. Ya, ngaji 2 jam sehari Bu? Mantap. Ya, kalau tidur? Ya, tidur 8 jam, ngaji 2 jam. Berarti masih banyak tidur. Ya. Gitu. Nanti Allah akan bertanya kepada kita tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu. Ya, Bapak Ibu, tentang ilmu kita, bagaimana kita mengamalkan ilmunya. Maka saya sering sampaikan Bapak Ibu, yuk sama-sama. Saya juga sama, Bapak Ibu juga sama. Ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Ya. Bu, ari gosip kengeng teu? Boleh tidak? Masih? Ya, gitu. Kita sudah tahu ini tidak boleh, ya, ini dilarang, tapi masih tetap dilakukan. Ya, ingat Bapak Ibu, ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita ketahui ini akan ditanya oleh Allah. Sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu? Ya, sejauh mana kita mengamalkan ilmu tersebut, gitu.
Tapi bukan berarti kemudian punya pemikiran begini, daripada ditanya tentang ilmu, sudah nggak usah ngaji. Salah juga, ya. Kenapa? Karena Allah pun akan bertanya, kenapa Anda tidak mau belajar? Ya. Kenapa Anda tidak mau belajar? Gitu. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika hadis tersebut berbicara tentang kubur. Ya, ketika di alam kubur itu ada orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, kemudian mereka mengatakan, ya kami tidak tahu. Nah, malaikat mengatakan, la daroita, kenapa engkau tidak pernah mau belajar? Gitu. Ya, jadi tetap kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Dan motivasi dari Nabi begitu banyak. Ya, banyak sekali motivasi dari Nabi terkait dengan semangat kita untuk mencari ilmu. Ya, dan ini sering disampaikan oleh para mubaligh, oleh para dai. Ya, berkumpulnya kita di majelis ilmu, maka Allah akan hadirkan apa, Pak? Ya. Ada dua. Wa ghasyiatumur rahmah. Ya, apa? Illa haffatumul malaikatu wa ghasyiatumur rahmah. Orang yang hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, maka yang pertama malaikat mengelilingi mereka. Ya, ngapain Pak malaikat mengelilingi? Ya, mendoakan. Ya, malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, jadi malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni orang itu, ya Allah berkahi dan sebagainya. Ya, mendoakan kebaikan untuk orang itu. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, Allah akan kelilingi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Ya, Bapak Ibu, ada orang-orang yang mungkin ketika di rumah dia banyak masalah, dia banyak beban, gelisah dan sebagainya. Tapi ketika hadir di majelis ilmu tetap ya, minimal sedikit gitu ya, minimal sedikit menghilangkan rasa kegelisahan itu. Ya, kenapa? Allah hadirkan rahmat, Allah hadirkan kasih sayang kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, bahkan kita lihat bagaimana kisah-kisah para ulama ketika semangat mereka dalam mencari ilmu. Itu masya Allah luar biasa. Ya, ada yang sampai meninggalkan keluarganya, ada yang sampai dia bawa harta sekian banyak untuk mencari ilmu ke berbagai negara, sampai kemudian habis hartanya untuk mencari ilmu. Itu luar biasa. Ya. Akan tetapi yang kemudian menjadi poin bagi kita adalah sejauh mana kita mengamalkan ilmunya. Gitu. Ya. Gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi, tentang harta. Mal, ya. Malun itu harta. Harta itu artinya sesuatu yang membuat orang condong kepadanya, maka disebut dengan mal. Ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Tentang harta itu dua pertanyaannya. Satu, dari mana dia mendapatkan harta itu? Yang kedua, bagaimana mengeluarkan harta itu, ya, mendistribusikannya. Dan yang keempat, wa an jismihi, tentang jismi itu tubuh, ya, fi ma'ablah, bagaimana dia gunakan. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, nah, terkait dengan ayat ini, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ini para mufassir menafsirkan bahwa makna naim, makna nikmat itu ada 10 macam. Yang pertama yang dimaksud dengan nikmat di situ adalah al-amnu was-sihhatu. Ya. Jadi kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang berbagai kenikmatan. Nikmat yang mana? Yang pertama yaitu nikmat al-amnu, nikmat rasa aman. Ya, nikmat rasa aman. Ya, nikmat rasa aman. Bapak Ibu, aman tidak tinggal di negeri Indonesia? Aman tidak? Kalau tidak aman, pindah ke Garut. Ya, ketika kita merasakan rasa aman, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita bisa duduk gitu ya di majelis ilmu, bisa kajian, bisa ngobrol bersama, kan gitu ya.
bisa tadarusan. Ada saudara-saudara kita untuk kumpul seperti ini tuh mereka nggak bisa. Jangankan kumpul seperti ini, sholat saja nggak bisa. Kenapa? Ada gangguan dari orang-orang kafir. Maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim apa? Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, maka nikmat makna nikmat di situ adalah al-amnu was-sihah. Jadi keamanan dan sehat. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian yang kedua, makna nikmat itu adalah al-ma'ul barid, ya. Air yang dingin. Ya, air dingin. Silahkan Bapak Ibu ketika merasakan haus yang sungguh sangat luar biasa, kemudian minum air dingin, seger tuh. Segernya luar biasa. Ya, apalagi ketika musim kemarau, musim panas itu segernya luar biasa. Maka itu adalah kenikmatan. Kalau air panas ditanya mau apa? Kan di sini al-ma'ul barid, air dingin, air yang segar. Namun cai kopi ditaros mal. Ya. Bapak ketika minum cai kopi, Pak, ya, ketika minum air kopi nikmat tuh, Pak. Nah, itu gini kan. Ya, ketika merasakan nikmat berarti akan ditanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah khubzul burri wal ma'ul adbu, ya, yaitu roti. Jadi makan roti gandum, kemudian air yang segar, ya. Yang keempat, maladul ma'kul wal masyrab, ya. Kelezatan, ya, al ma'kul, ya, makanan dan minuman. Yang kelima, sihatul abdan, ya, kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan. Ya. Kalau Qatadah mengatakan al-afiyah, al-afiyah. Yang keenam, al-ghada wal asya. Ya, apa itu al-ghada? Makan siang. Ya. Jadi al-ghada itu makan siang. Ya, wal asya makan malam. Ya, makanya ada waktu isya. Ya, jadi asya itu artinya makan malam. Ya, jadi Bapak Ibu ketika malam hari lapar terus makan nikmat gitu. Nah itu akan ditanya. Yang kedelapan, kullu syai'in min ladzatid dunya, segala sesuatu dari kelezatan dunia. Ya, jadi segala sesuatu dari kelezatan dunia maka ini akan ditanya. Yang kesembilan, in'amullahi 'alal khalqi bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agak beda ini, ya. Kalau yang kesembilan, tafsir dari anin naim tentang kenikmatan itu apa? Yaitu nikmat Allah kepada makhluk tentang diutusnya Rasul. Ya, gitu. Hadirnya Rasul nikmat tidak, Pak? Bu? Nikmat. Ya, hadirnya Rasul itu nikmat. Bagaimana Nabi membawa kenikmatan kepada umat manusia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kata Islam tidak datang, Rasul tidak diutus, bagaimana kondisi manusia saat ini? Ya, lihat kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Ya, penuh dengan berbagai kegelapan. Maka Quran menyebutnya dengan sebutan jahiliyah. Ya. Dan yang ke-10 yaitu annahu sunufun ni'am, yaitu semua hal berbagai tentang kenikmatan. Nah, kata para ulama, semua tafsiran ini itu benar. Artinya tidak sering saya sampaikan Bapak Ibu, bedanya antara tafsir dengan fikih, ya. Kalau fikih itu biasanya ada satu pendapat, kemudian ada pendapat yang kedua, biasanya sifatnya konfrontasi, beda gitu. Ya. Yang satu mengangkat tangan, yang satu tidak mengangkat tangan. Nah, itu kan berkonfrontasi, berbeda gitu ya. Kalau dalam bab fikih itu. Tapi kalau dalam tafsir, perbedaan-perbedaan pandangan para ulama, pendapat para ulama itu tidak konfrontasi sifatnya, tapi saling melengkapi, ya. Gitu.